Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjumpaan hari ini. Hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa maksud dari firman Tuhan untuk kehidupan kami setiap hari. Kami sangat terbatas dalam memahami firman-Mu ya Bapa. Itulah sebabnya kami mohon Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat, sehingga ketika kami baca Alkitab, mendengarkan perenungan firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh paham akan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang memampukan kami untuk tidak hanya jadi pendengar saja, tapi juga menjadi pelaku firman. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab, dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat 13. Dengan judul Janji Pemulihan dan Keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini, dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda,
kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Dan tema untuk minggu ini adalah Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kitab ini ditulis oleh Yeremia. Yeremia dipanggil sebagai nabi pada usianya yang masih sangat belia, sebelum ia berusia 20 tahun. Ia adalah anak dari Imam Hilkia dari Anatot. Melayani di Yehuda atau Israel Selatan ketika kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian. Pelayanannya selama 40 tahun pada zaman Raja Yosia, Yoyakim, Raja Sedekia. Dalam pelayanannya, ia menentang penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menyampaikan nubuat tentang kejatuhan Yehuda dan Yerusalem, tetapi juga janji pemulihan. Yeremia menyaksikan tentang kejatuhan kota Yerusalem ke tangan Raja Babel yaitu Nebukadnezar pada tahun 589 sebelum Masehi. Yeremia sendiri juga menyaksikan sebanyak 3 kali orang-orang Yehuda itu diangkut ke Babel dan ditawan di sana. Tahun 597 sebelum Masehi, tahun 587 sebelum Masehi, dan tahun 583 sebelum Masehi. Dalam 13 ayat di Yeremia 33 ini dibagi dalam 3 bagian per ayat, yaitu ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 5, dan ayat 6 sampai 13. Ayat 1 dinyatakan bahwa firman Tuhan ini datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Berarti ini firman Tuhan yang kedua yang disampaikan tentang pemulihan. Kondisinya firman Tuhan ini disampaikan kepada Yeremia pada waktu Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan. Pelataran penjagaan itu ada di istana Raja Sedekia ketika tentara Babel mengepung Yerusalem. Mengapa ia ditawan oleh Raja Sedekia? Karena raja marah kepada Yeremia sebab Nabi Yeremia bernubuat tentang Yehuda yang akan diserahkan kepada Babel termasuk Raja Sedekia. Dalam kondisi ini firman Tuhan disampaikan dengan menyebutkan di ayat 2 bahwa firman Tuhan ini datang dari Allah pencipta atau yang menjadikan bumi yang namanya ialah Tuhan. Itu ayat 2. Ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kuketahui. Tuhan menyuruh supaya ia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan hendak menyampaikan hal-hal yang luar biasa dan yang tidak terpahami oleh Yeremia dan bahkan belum diketahuinya. Pesan yang berikutnya adalah ayat 4 sampai ayat 5. Ayat 4 sampai ayat 5 ini adalah menceritakan atau menyampaikan tentang kejatuhan Yehuda sehingga dibuang ke tanah Babel. Ayat 4 dan 5. Tentang kondisi atau keadaan. Bahwa tentang rumah-rumah kediaman di kota Yehuda dan gedung-gedung di istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Dan di sana terjadi pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota Yerusalem akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Di ayat 4 dan 5 ini Tuhan menyampaikan kepada Yeremia tentang mengapa sampai terjadi pertempuran, pertempuran di Yerusalem. Itu karena Tuhan sangat murka, Tuhan sangat marah oleh karena dosa-dosa umatnya.
sehingga Tuhan mengizinkan bangsa asing, Babel, untuk menawan bahkan mereka atau umatnya dibuang ke Babel. Ada terjadi banyak kematian di sana. Kota itu penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Dan Tuhan sepertinya menyembunyikan wajahnya. Tuhan sepertinya berpaling, menyembunyikan wajahnya. Itu berarti Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Itu berarti walaupun umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi tidak berarti apabila mereka melakukan dosa, lalu Tuhan Allah hanya diam saja. Ini mau menyatakan bahwa Tuhan memakai bangsa asing untuk mengecah, untuk menghajar bangsa pilihannya, untuk menghukum bangsa pilihannya. Itu kita baca di ayat 4 dan ayat 5. Mengapa sampai terjadinya kejatuhan, keruntuhan Yerusalem, bait suci, dan umatnya digiring ke tanah Babel. Tentu ada alasannya mengapa Allah melakukan yang demikian. Ayat 6, kita lihat dulu ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Inilah yang disebut sebagai janji. Janji pemulihan keadilan untuk Yerusalem dan Yehuda. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Nah, kesehatan dan kesembuhan inilah yang menjadi tema untuk minggu ini. Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Mari kita pahami dulu tentang ayat 6, bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mendengar kata kesehatan dan kesembuhan, maka kita akan memiliki pengertian bahwa ini tertuju pada kondisi fisik seseorang yang sakit, lalu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kata sehat artinya kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Kalau kata kesehatan, kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Sedangkan kata sembuh artinya tidak sakit lagi, sehat kembali atau baik kembali. Kesembuhan berarti kesehatan atau kesegaran. Ternyata tentang kesehatan dan kesembuhan ini yang Tuhan mau berikan, bukan memberi pengertian seseorang yang sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan fisiknya atau tubuhnya. Tetapi ketika kita membaca ayat 6, dikatakan sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kita sambung dengan ayat 7 untuk memahami tema minggu ini. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jadi ketika orang Israel, dalam hal ini Yehuda dan Yerusalem, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka berbuat salah, ketika mereka memberontak, dan kemudian ketika mereka melakukan penyembahan berhala, maka itu keadaan di mana umat Tuhan sementara sakit. Sakit mental, sakit rohani, sakit jiwanya. Bukan sakit secara fisik. Kondisi inilah yang membutuhkan kesehatan dan kesembuhan. Dan kesehatan serta kesembuhan ini memang sangat dibutuhkan. Karena ketika mereka
masih hidup dalam dosa, dalam kesalahan, dalam pemberontakan, dalam kecemaran, maka mereka tidak pernah akan mengalami kesembuhan, mereka tidak pernah akan mengalami pemulihan, mereka tidak pernah akan menjadi sehat. Karena untuk mendapatkan kesehatan, kesembuhan, pemulihan, itu hanya terjadi apabila Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya yang sementara dalam keadaan ditawan atau dibuang, dalam keadaan menderita karena kejatuhan. Maka janji pemulihan dari Tuhan Allah bertujuan untuk mengembalikan mereka pada keadaan semula seperti sebagaimana mereka belum ditawan di tanah Babelonia, di negeri asing. Keadaan sebelum Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Inilah yang dimaksudkan dengan aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. 7 ayat 8 dipakai kata kerja. Aku akan memulihkan, aku akan mentahirkan. Mentahirkan sama dengan membersihkan. Mentahirkan sama juga dengan mengampuni. Sehingga ketika mereka ditahirkan, mereka diampuni, maka keadaan itu akan berubah. Ayat 9, dan kota ini, kota Yerusalem, akan menjadi pokok kegirangan. Jadi di sini Tuhan memberi janji pemulihan, pelepasan, dan akan membangkitkan Yerusalem. Mereka yang dahulu adalah kerajaan yang terhormat, bangsa yang terhormat, yang ditakuti, dan kejayaan mereka dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Lalu ketika mengalami kejatuhan karena dosa, maka semua itu tidak ada lagi. Lenyap. Mereka menjadi tidak lagi terhormat, tidak lagi ditakuti, dan tidak lagi dikagumi, tidak lagi memiliki kejayaan. Karena mereka telah menjadi orang-orang tawanan, orang-orang budak. Dan Tuhan memberikan janji pemulihan seperti yang kita baca tadi di ayat 6, 7, 8 sampai 13, mereka akan menjadi, kita baca ayat 9, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Apa itu? Ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Jadi pengertiannya di sini adalah Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah hilang, yaitu tadi kejayaan, kehormatan, kemuliaan, terhormat, apa yang pernah hilang karena dosa akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan supaya segala bangsa di bumi mendengar tentang kebajikan yang Tuhan lakukan kepada umat-Nya. Kemudian umat Tuhan ini akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Tuhan lakukan kepada mereka. Pemulihan dari Tuhan karena belas kasih-Nya, karena anugerah-Nya. Ayat 10, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Ayat 11, ayat 10 ini kondisi pada waktu kejatuhan Yerusalem, kejatuhan keruntuhan bait suci, dan umatnya ditawan, maka itu akan berubah menjadi, akan terdengar lagi suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, dan suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti yang dahulu. Jadi Tuhan akan memulihkan keadaan yang sudah rusak menjadi baik kembali. Sehingga apa yang pernah hilang dahulu akan ada. Beribadatan di bait Tuhan, persembahan korban syukur, penyembahan, pujian tentang kebaikan Tuhan itu akan berlangsung. Lalu ayat 12 dan 13 masih sama. Ini semacam penegasan bahwa di daerah ini yang sudah menjadi runtuhan, yang sebelumnya tanpa manusia, tanpa hewan, yang kotanya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Pemulihan, janji pemulihan yang luar biasa karena kasih Tuhan kepada umatnya. Yang tadinya Tuhan sangat murka, sangat marah, dan membuang mereka ke tanah Babel, maka Tuhan akan memberikan kesehatan dan pemulihan, akan menyembuhkan keadaan, kondisi, kota, bangsa, tempat tinggal, dan memberikan kesejahteraan bagi umat yang dikasihinya. Pesan ini adalah tentang pengharapan Tuhan, pengharapan masa depan yang diberikan oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Ia akan memulihkan keadaan mereka. Walaupun mereka pernah meninggalkan Tuhan, suatu saat mereka akan kembali ke tanah airnya. Dan Allah tidak akan membiarkan dosa umatnya sebagai akhir dari kehidupan bangsa pilihannya. Tapi sebaliknya kesetiaan Allah sendiri akan membawa mereka untuk menerima janji-janji Allah. Dan Israel, Yehuda, Yerusalem itu dipulihkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan inilah yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kalaupun Tuhan menghajar umatnya, kalaupun Tuhan menghajar bangsa pilihannya, karena mereka jahat di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menghajar umatnya karena kesalahan mereka. Tuhan menghajar umatnya karena Ia mengasihi umatnya. Dan dalam hal itu, Tuhan bisa menggunakan atau memakai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk mempermalukan umatnya. Ketika tidak lagi setia, ketika umat Tuhan tidak lagi setia kepada Tuhan, ketika kita juga tidak lagi setia kepada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita melakukan dosa dan kesalahan, maka Tuhan bisa saja memakai pergumulan kita, memakai persoalan hidup kita, memakai masalah-masalah untuk mengingatkan kita betapa kita sudah keluar jauh daripada Tuhan. Betapa kita sudah keluar rel, telah keluar dari kasih karunia Allah. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Bentuk penghukuman kepada umat Tuhan dan juga kepada kita, tujuannya adalah supaya kita kembali kepadanya, supaya kita ingat akan Dia, supaya kita sadar akan dosa-dosa kita. Supaya dengan demikian kita diberikan kesempatan untuk dipulihkan, kesempatan untuk disembuhkan, kesempatan untuk disehatkan, kesempatan untuk mengalami pertobatan. Dari Tuhan datang kesehatan dan kesembuhan. Kesehatan dan kesembuhan ini yang paling penting adalah pertobatan, ditahirkan, dipulihkan dari segala dosa dan kesalahan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita hanya sembuh dari sakit,
kita sakit dan minta Tuhan menyembuhkan, tentu itu bukan sesuatu yang sulit untuk Tuhan mengerjakan. Tapi apakah ketika kita sakit secara fisik, lalu kita berdoa dan Tuhan langsung memberikan kesembuhan kepada kita, bisa saja kita tetap hidup dalam dosa. Asalkan sudah sehat, biar kita tetap hidup dalam dosa. Tapi yang paling utama adalah kita mengalami pembaharuan, pertobatan ketika kita ditegur, dihajar, dihukum oleh Tuhan selagi kita ada dalam dunia ini. Nah, Wahyu 3 ayat 19 berkata, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakan hatimu dan bertobatlah." Pengertiannya adalah, kalau Tuhan Allah menegur kita dengan caranya, maka di sana ada kasih. Karena Ia mengasihi. Karena Ia mengasihi kita, maka Ia menegur dan bahkan menghajar. Dengan teguran dan hajaran Tuhan, diharapkan kita mengerti, kita paham, dan kita merelakan hati kita terbuka untuk bertobat. Itu yang paling utama. Bisa saja kita dalam keadaan yang senang, tidak sakit, menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup dalam dosa. Bisa saja kita ketika mengharapkan Tuhan menyembuhkan kita, lalu kita sembuh, kita hidup dalam dosa. Karena dengan pengertian, kalau sakit, kita hanya berdoa saja pada Tuhan, lalu Tuhan sembuhkan, selesai. Tidak ada pembelajaran di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini bukan berarti membawa kita kepada pengertian. Ketika Tuhan menghajar kita jatuh dalam dosa, karena Allah baik dan setia pada janjinya, maka kita diampuni, kita ditebus, kita dikasihi, lalu itu menjadi kesempatan untuk kita gunakan biar juga kita berbuat dosa. Asih Tuhan mau ampuni. Asalkan Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, pasti Tuhan mengampuni. Kita harus ingat bahwa setiap dosa yang kita lakukan mengandung resiko. Tidak ada dosa yang tidak menerima hajaran dari Tuhan, penghukuman dari Tuhan. Kalau Tuhan menghukum, berarti Ia mengasihi. Dan dalam penghukuman, ada cara Tuhan untuk mendidik kita. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu Allah kita penuh kasih, Bapa yang penuh belas kasihan, pengasih dan penyayang. Bukan berarti dalam hidup ini kita semau-mau gue. Justru ketika kita menyadari Bapa kita adalah Bapa yang baik, penuh kebajikan kata firman Tuhan, baiklah kita bersyukur. Karena dari Dia selalu ada rancangan, ada inisiatif yang mengandung kebaikan untuk hidup kita kini dan nanti. Bukankah kita telah membaca dalam firman Tuhan ini, Tuhan yang memberi nubuatan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya. Nubuatan tentang pembaharuan, pemulihan dari Tuhan. Datang dari Tuhan. Semua hal yang terbaik datang dari Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita dalam kejatuhan, Tuhan pun tidak berpangku tangan. Ia memprogramkan, Ia merencanakan bagaimana mengangkat umat Tuhan, bagaimana mengangkat kita untuk tidak selama-lamanya hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup tanpa memiliki pengharapan. Tuhan sangat mengasihi kita, dan karena itu pun Ia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk melalui Dia kita ditebus. Sehingga bentuk kasih Tuhan itu kita hargai dengan bersyukur kepada Dia. Bayangkan saudara, bagaimana seorang yang sudah sakit sekian tahun, tidak bisa bikin apa-apa, tidak punya harapan, lalu ketika diberikan berita bahwa Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, tentu orang itu akan sangat bersyukur.
kepada Tuhan dan akan hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda yang terjadi. Demikianlah yang harusnya dan diharapkan Tuhan terjadi. Bagaimana kita yang jatuh dalam dosa, hidup dalam keterpurukan, tidak memiliki pengharapan, penuh ketakutan, intimidasi, lalu ada berita keselamatan, kelepasan, kesembuhan, kesehatan yang diawali dengan adanya pertobatan. Bukankah itu berita yang sangat menggembirakan? Sehingga kita pun menjadi orang yang bersukacita mendengar kabar itu. Tentu orang yang bersukacita akan menjawab sukacita itu dengan memberikan apa yang berarti dalam hidupnya, yaitu diri kita. Diri kita sendirilah yang dituntut oleh Tuhan untuk mengalami pertobatan dan sedia hidup dalam pertobatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa kami dalam Yesus Kristus yang telah menghantar kami untuk baca firman, mendengarkan perenungannya. Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, sehingga firman Tuhan jadi berkat buat hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.